itu baru bisa satu tokonya kan. Iya. Kalau Bapak nggak salah, kalau saya nggak salah. Nah sekarang itu kita sudah nggak ada batasannya lagi, jadi kita mau setiap satu marketplace ada berapa toko itu nggak masalah, cuma memang nanti hanya mempengaruhi ke tingkat harganya aja, kayak gitu. Tapi intinya dari sistem itu sudah nggak ada batasan jumlah tokonya lagi, Nah. kayak gitu. Oke, sekarang kalau boleh tahu Pak, mungkin aku ada beberapa hal dulu untuk recap aja. Kalau boleh tahu sekarang Bapak berarti, lagi aktifnya di marketplace mana aja nih Pak biasanya? Oh saya jadi udah ada 8 ya total ya, Shopee 2, Tokopedia 2, Bukalapak 2, Lazada 1, Blibli 1. Oh Blibli 1, oke, got it. Iya, jadi gini Pak, ini sekarang tampilan kita Bapak bisa lihat layar saya kan ya? Hah? Bisa lihat layar saya kan ya? Iya, Saya share. bisa. Oke. Jadi ini tampilan dashboard-nya kita Pak, kurang lebih masih mirip seperti waktu itu, tampilan dashboard. Nah ini kita coba ke bagian marketplace yang pertama. Jadi kita itu sekarang marketplace yang sudah terhubung itu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, sama Shopify. Yang lagi on proses itu sekarang adalah Blibli. Blibli masih diproses untuk proses penyambungannya. Bukalapak untuk saat ini kita masih dalam proses antrian karena memang dari Bukalapak itu sistemnya dia belum terbuka untuk API secara umum. Jadi dia masih lebih lama prosesnya. Kita masih terus koordinasi sama Bukalapak, tapi kelihatannya Bukalapak nanti akan menjadi yang paling terakhir kayak gitu. Nah, kita ini untuk setiap marketplace itu, jadi yang sangat sudah ready adalah Shopee, Tokopedia, sama Lazada, berikut dengan Shopify. Shopify ini biasanya nanti platform untuk kalau misalkan Bapak mau jualan online pakai website sendiri, kayak gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini sudah nggak ada batasan lagi dari setiap marketplace, mau 2 kayak mau 3, itu udah nggak ada masalah lagi, kayak gitu. Jadi berapa akun pun udah boleh ya? Udah boleh. Jadi nanti dia hanya ngebedain ke tingkat harga aja, Pak. Karena kan makin banyak tokonya, otomatis beban server yang ditanggung makin berat kan. Kayak gitu. Oke. Nah, ini tadi tentang marketplace-nya. Sekarang kita ngelihat ke fitur-fitur kita saat ini. Jadi fitur kita saat ini, Pak, kita ini yang pertama ada manajemen pesanan. Jadi untuk manajemen pesanan itu nanti semua marketplace yang udah tersambung itu dia pesanannya akan muncul di dalam dashboard pesanannya antara inventory. Nah, berikut juga kalau misalkan nanti di Tokopedia itu kan Bapak biasa perlu terima tolak pesanan tuh biasanya. Nah, ini nanti semua bisa dilakukan dari sini. Jadi Bapak nanti nggak perlu login logout Tokopedia-nya lagi, semua nanti bisa dikerjakan dari sini semua. Kayak gitu. Nah, untuk ngeprint itu juga sama. Ngeprint nanti juga bisa semuanya dari sini. Saat ini yang sudah ready untuk ngeprint itu adalah Tokopedia sama Lazada. Untuk Shopee-nya kurang lebih sekitar akhir bulan ini sudah ready untuk ngeprint Shopee-nya dari enter inventory. Kayak gitu. Di sini kita juga sudah ada filter by courier-nya. Jadi biasanya kan nanti kalau yang di print duluan kan yang Grab sama Gojek nih. Nanti selanjutnya siangnya baru yang lain mungkin biasanya. Nanti filternya bisa dipilih, jadi langsung ngeprint dari sini semua. Kayak gitu. Nah, Bapak saat ini ada penjualan offline juga atau mungkin ada reseller juga atau gimana, Pak? Ada. Ada ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak juga ada penjualan offline yang di luar marketplace itu nanti Bapak bisa tambahin dari sini. Ini Bapak bisa tambahin. Nah, ini nanti kalau misalkan Bapak boleh masukin apapun informasinya terserah apa aja. Nanti Bapak bisa pilih barangnya, lalu nanti dia akan otomatis motong stoknya sesuai jumlah barang yang Bapak masukin. Kayak gitu. Jadi antara nanti stok offline-nya sama online-nya dia tetap tersambung barengan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini tadi bagian manajemen pesanan. Nah, selanjutnya kita ada manajemen barang. Jadi ini yang utamanya, manajemen barang ini jadi nanti kita akan import semua list barang Bapak yang ada di marketplace Bapak saat ini. Nah, ini jadi nanti kita akan import, kita importnya itu secara otomatis, jadi kita nggak akan ada proses-proses manual lagi, semua akan diimport secara otomatis. Nah, terus habis itu dia setiap barang yang contoh kayak gini, dia setiap barang yang dia punya kode SKU-nya sama, dia secara otomatis akan ngegabung jadinya. Ini kalau misalkan kode barangnya sama, dia kan kelihatan nih ada 3 lambang kan. Nah, ini kalau kita buka, nah ini nanti dia kelihatan nih, oh barang ini dijual di Shopee yang atas nama apa, Tokopedia atas nama apa, Lazadanya atas nama apa. Kayak gitu. Jadi semua sudah tergabung jadi satu. Tapi kalau misalkan nanti Bapak belum ada kode SKU, itu dia barangnya akan kepisah-pisah. Nah, itu kita sangat gak sarankan karena nanti akan bikin pusing kayak gitu.
Tapi sekarang saya belum ada SKU-nya, saya jarang isi SKU sih ya. Nah, nggak apa-apa, nanti itu bisa diupdate. Hampir semua seller itu memang sama sih Pak, karena memang kan memang di awal kan nggak kepikiran nanti harus kayak gimana kayak Iya, gitu kan. iya. Hampir semua sama, nggak ada yang di awal nggak ada yang ituin SKU. Tapi itu gampang banget, nanti tinggal dari Shopee-nya, tinggal nggak perlu diisi satu-satu bahkan, jadi tinggal download Excel-nya aja, nanti Bapak masukin SKU-nya ke Excel, di-upload balik, nanti dia akan udah ke-update SKU-nya, kayak gitu. Yang penting kode SKU-nya itu adalah dipastikan sama dan nggak salah input, kayak gitu. Karena kode SKU itu antar marketplace dia sangat sensitif sekali, beda huruf besar, beda spasi aja itu ngaruh nanti soalnya Pak, kayak gitu. Oh, jadi barangnya itu menurut SKU ya? Iya, jadi nanti sistem jadi sistem ini jadi dia ngebaca SKU ya? Betul, betul. Karena kan Jadi soalnya kalau SKU-nya saya bedain berarti bisa ya? SKU-nya saya bedain bisa ya berarti ya? kalau Bapak SKU-nya bedain, padahal barangnya sama, contohnya gitu ya, ya sistem komputer nggak akan bisa kenalin. Jadi dia akan mengenalin itu sebagai barang yang berbeda gitu Pak. Enggak, maksud saya kan soalnya saya ada di satu akun gitu kayak barangnya sama, cuman kan pembagian variannya dia nggak cukup warna-warnanya kan ya. Ini benar strategi toko aja sebenarnya. Berarti misalkan saya beli, berarti dia ngebaca SKU kan, berarti bukan ngebaca linknya itu ya? Enggak Pak, enggak. Dia nggak bacanya SKU Pak. Oh Tapi ya memang udah. maksud saya gini, kalau memang suatu barang beda warna itu memang pasti beda SKU juga kan Pak soalnya. Enggak, saya beda variasi ya. Saya ada jadi saya ada satu etalase itu variasinya beda sama yang lain, tapi barangnya sama. I see, I see. Ya boleh sih nggak masalah. Tapi nanti Bapak Ya, bedain SKU-nya aja. tapi dia langsung, berarti kalau dia ada yang beli otomatis motongnya di SKU itu kan. Iya, maksud Bapak gimana tuh? Sorry. Jadi misalkan di marketplace A ada yang beli, itu mungkin di Tokopedia sama di itu apa etalasenya barangnya sama, cuman penamaan etalasenya beda. Variasinya Oh, gitu loh. penamaan etalasenya atau Iya, penamaan ya berarti kalau misalkan ada yang beli di etalase Shopee A, berarti dia nggak, kalau saya masukin SKU yang di Shopee, berarti dia nggak, kalau misalkan beda, berarti dia nggak motong SKU yang beda kan ya? Sorry, saya takut salah nangkep sebenarnya sih Pak. Jadi gini, mungkin saya jelasin sedikit gini. Contoh misalnya kita ngomong gini, Bapak kan saya ingat kan jual peralatan baby nih, ya kan? Iya. Kita ngomongin contoh misalkan ada satu botol susu deh, botol susu tipe A. Nah, botol susu tipe A ini kode SKU-nya di Tokopedia itu Bapak dua-duanya sama-sama masukin kode susunya adalah botol susu A. Mungkin yang satu judulnya botol susu kuat, yang satu botol susu awet gitu misalkan contoh. Lalu itu diupload di dua etalase yang berbeda, ya kan? Nah, selama dua listingan ini dengan dua judul berbeda memiliki kode SKU yang sama, ketika ada terjadi transaksi, dia akan motong barang yang sama, Pak, jadinya. Karena itu Iya, barang ya, yang sama. berarti udah. Gitu. Jadi yang dia baca adalah kode SKU. Jadi misalnya saya, kalau misalkan Bapak mengupload suatu produk, let's say botol susu, Bapak mau upload sampai 4 kali, 5 kali, biasa kan suka kayak gitu tuh kalau seller supaya SEO-nya jalan gitu kan istilahnya, beda-beda judulnya. Selama kode SKU-nya sama, dia akan motong barang itu juga, Pak. Gitu. Oke. Ya ngerti saya dah. Ya ngerti dah. Bayang ya Pak, kurang lebih jadinya ya. Nah, Ya kurang lebih. Ya. kurang lebih cara kerjanya kode SKU itu seperti itu. Jadi dia pegangan yang akan dipakai oleh sistem komputer untuk ngenalin barang ini sama atau enggak gitu. Begitu juga ketika botol susu yang sama Bapak jual di Tokopedia, Bapak jual di Shopee, Bapak jual di Lazada kayak gitu. Ketika ada di Shopee lalu kode SKU-nya itu adalah botol susu A, ya saya akan motong itu dan saya akan mengupdate lagi ke marketplace yang lain kayak gitu. Ya, oke. Gitu sih Pak. Nah, ini di sini nanti kita udah ini contoh jumlah stoknya, ini yang akan nanti terpancar ke semua marketplace-nya. Jadi nanti kalau misalkan sudah tersambung sama sistem antar inventory, dia akan semua marketplace-nya akan ngikutin sesuai perintah yang ada dari sini. Kayak gitu. Kalau di sini kita bilang 4 ya dia akan kepencar 4, kalau di sini bilang 5 akan kepencar 5 kayak gitu. Nah, dia akan berjalan sinkronisasi stok selama 24 jam secara real time. Jadi ketika ada pembelian salah satu dari berbagai marketplace, itu dia akan motong stoknya dan otomatis kita akan ngupdate balik ke marketplace-nya. Kayak gitu. Nah, di sini juga kita ada beberapa settingan tambahan. Misalkan kayak di sini contoh ada harga, ini Bapak bisa setting harga dari sini beda-beda untuk setiap marketplace, nggak masalah. Nah,
Lalu Bapak juga kalau mau on off-in barangnya, mungkin barang tertentu ada yang mau di off-in nih dari marketplace tertentu, ini kan ada keterangannya marketplace apa, itu Bapak nanti tinggal matiin aja, kayak gitu. Nah, ini kan kebetulan saya cuma Shopee 1, Tokopedia 1, Lazada 1. Nanti kalau misalkan Bapak ada Shopee-nya 2, Tokopedia 2, dia akan ngelis lagi di bawahnya Pak. Jadi di bawah Shopee, Shopee lagi. Nah, jadi Bapak nanti bisa lihat jelas, oh harga barang ini di Shopee yang pertama berapa, Shopee kedua berapa, Bapak mau bedain boleh, Bapak mau matiin di salah satu Shopee-nya boleh, segala macam. Nanti kontrolnya bisa dari sini semua, kayak gitu. Nah, perlu yang saya ingetin adalah kalau misalkan nanti sudah tersambung, baik stoknya maupun harganya, ini nanti sudah nggak boleh lagi melakukan perubahan apapun lewat marketplace. Karena contoh misalkan kayak gini, di sistemnya antar inventory sekarang posisinya ada 4 nih. Terus misalkan Bapak lupa nih, orang atau admin Bapak lupa habis ngestok opnam, ngerubah stoknya itu lewat Shopee-nya misalkan. Shopee-nya dirubah jadi 10 misalkan. Nah, itu ketika dirubah, dia dalam waktu berapa detik dia pasti akan balik lagi ngikut 4. Karena si marketplace ini akan ngelihat sistem kita itu sebagai source of truth-nya, Pak. Kayak gitu. Jadi nggak boleh lagi nanti melakukan perubahan dari marketplace. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dirubah dari marketplace, ntar bakal berubah lagi ke menurut bakal Antara balik aja. ngikutin Ataranya, Pak. Kayak gitu. Dia bakal Kalau misalkan di Shopee gitu kan kayak ada label coret ya. Itu gimana ya? Label coret itu maksudnya kayak ngatur diskon ya, Pak, ceritanya ya? Iyalah kayak istilahnya kayak promo toko gitu kan. Langsung Itu labelnya masih kan boleh diatur dari Shopee-nya, Pak. itu masih boleh. Ya, karena itu tidak tersambung API-nya ke kita dan dia nggak ada open API untuk itunya. Kayak gitu. Gitu sih. Itu masih Jadi boleh. kalau kayak flash sale gitu masih boleh ya? Masih boleh. Dari Ya, masih boleh. Oke. Betul. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya saya turun ke bawah. Tapi yang saya mau nanya misalkan saya pakai label coret nih ya. Iya, Kan gimana? di antara saya setting 500.000. Saya pakai label coret. Itu yang kebaca berapa ya? Jadi kalau kayak gitu Pak, nanti yang kebaca di sini mungkin 500.000. Saya tapi harus pastiin dulu nanti. Cuma nanti yang kebaca di laporan keuangan itu adalah nilai bersih setelah dipotong semuanya Pak. Udah dipotong fee marketplace, udah dipotong nilai coret segala macam, nilai bersihnya yang saya masukin Pak. Nilai bersihnya ya? Iya, betul. Dari setiap transaksi. Karena kan kadang-kadang kita tahu potongan tiap transaksi bisa beda-beda kan Pak. Kayak gitu. Nah, itu setiap transaksi yang udah masuk ke dalam sistemnya kita, laporan keuangannya kita, itu yang sudah bersih dari setiap transaksi. Sudah dipotong marketplace. Berarti yang di antara itu yang harga asli ya, bukan harga setelah diskon ya? Yang terpampang atau yang di laporan keuangan nih maksud Bapak? Sorry. Yang terpampang. Yang terpampang di sini, yang Bapak lihat di layar, ini nanti adalah harga asli, Pak. Bukan harga diskon ya, harga promo gitu ya? Bukan, Pak. Bukan. Iya. Karena dia beda channel untuk update-nya dia, Pak. Jadinya kayak gitu. Nah, makanya kenapa walaupun harga terpampang harga asli, tapi begitu laporan keuangan saya terimanya yang udah bersih gitu. Sesuai nilai transaksi yang terjadi di transaksi tersebut. Kayak gitu modelnya. Nah, terus ini ada lagi di bawahnya kita ada informasi barang. Jadi nanti Bapak bisa kita ada reserve quantity di sini. Jadi nanti kalau misalkan Bapak barang tertentu kan ada yang suka rame banget nih Pak, kayak gitu. Nah, reserve quantity ini adalah fungsinya sebagai alarm sebenarnya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak isi let's say barang yang rame misalkan 100 aja udah harus di restock nih contohnya. Kalau Bapak reserve quantity isi 100, ketika barang tersebut nyentuh 100 dia akan keluar warning low stocknya Pak. Kayak gitu. Nah, kita kasih kebebasan kepada seller itu untuk nentuin nilai dari nilai warningnya itu sendiri gitu. Mungkin kan kalau barangnya nggak terlalu rame, 10 aja baru di restock nggak masalah. Kayak gitu. Tapi kalau barangnya rame banget, 100 aja udah harus di restock. Contohnya kayak gitu sih Pak. Gitu. Nah, selanjutnya kita itu ada log transaksinya. Jadi setiap pergerakan barang itu dia selalu ada ininya Pak, ada catatannya. Begitu juga nanti dengan kalau misalnya ada transaksi. Contohnya misalkan dari ketika barang restock nih ada 2 contohnya, lalu berkurang sampai habis kan 0. Nah, itu transaksinya siapa aja yang keluar nih, dari mana aja, itu semua akan muncul di log transaksi ini Pak. Gitu. Jadi setiap pergerakan barang dia transparan kayak gitu. Begitu juga terjadi ketika misalkan contoh adminnya harus melakukan adjust quantity nih, habis stok opnam, oh ternyata
ada salah hitung atau misalkan ada barang yang cacat segala macam, jadi barang yang ready-nya cuma berapa. Nah, ketika dia melakukan perubahan, itu nanti dia bakal ada muncul di log transaksi ini beserta alasannya, lalu tanggalnya jam berapa, lalu ID karyawannya apa. Karena nanti kita ada mode adminnya kan, kayak gitu. Jadi ketahuan siapa yang ngerubah, jam berapa, kapan, alasannya apa tuh semua jelas kelihatan, semua bisa lihat kayak gitu. Nah, ini kurang lebih untuk kita punya manajemen barangnya, Pak. Mungkin Bapak ada pertanyaan apa nggak nih? Berarti stoknya semuanya saya masukin di sini ya, di antara ya. Ini stoknya, misalkan saya ada gudang 1, gudang 2 ya, dia bisa kelacak ya? Bisa, Pak. Jadi kita itu bisa baca lokasi, nanti Bapak bisa bikin lokasi. Sebentar saya kasih tunjuk. Nah, ini kita ada lokasi di sini, jadi Bapak nanti bisa mecahin lokasinya. Lokasi apa ada berapa, lokasi berapa ada berapa. Kayak gitu. Cuma nanti kalau misalkan mau ngurangin barangnya dari mana, kayak gitu, Bapak nanti harus pakai aplikasi Android-nya kita yang sebagai barcode scanner-nya itu. Kayak gitu. Karena kalau enggak, saya akan nguranginnya secara random doang, Pak. Kayak gitu. Iya, iya. Saya akan nguranginnya secara random. Kayak gitu sih. Ya udah. Ini Bapak gudangnya masih di tempat yang sama dulu atau ada lagi sekarang tambah lagi, Pak? Saya sekarang mau bikin di 2 aja, gudang 1, gudang 2. I see. Oke. Nggak masalah. Oke, jadi selanjutnya ini kita ke yang manajemen selanjutnya. Nah, ini selanjutnya kita ada manajemen karyawan. Jadi manajemen karyawan ini nanti untuk mode admin sebenarnya, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak nanti masuk, ini kan saya kebetulan masuk akunnya akun saya. Jadi saya sebagai super usernya kayak gitu kan. Jadi saya bisa nanti masuk ke bagian analisa bisnis. Di sini ada laporan keuangan, ada omset segala macam, ada laporan keuntungan. Itu nanti bisa kelihatan. Nah, tapi kalau misalkan nanti admin yang pegang, nanti Bapak bisa daftarkan dia sebagai admin aja. Nah, jadi nanti ketika dia login pakai akunnya dia cuma bisa lihat barang sama pesanan aja, Pak. Jadi dia nggak bisa lihat segala macam informasi yang berhubungan sama finansial. Kayak gitu. Nah, nanti ini Bapak tinggal tambahin aja. Misalkan dia alamat emailnya nanti alamat emailnya dia harus didaftarkan dulu ke antara inventory-nya. Lalu nanti Bapak bisa pilih role-nya sebagai apa, sebagai admin atau packer. Nah, nanti kalau misalkan dia sudah terdaftar, dia akan muncul listnya di sini. Kayak gitu. Begitu juga kalau misalkan nanti adminnya resign, misalkan contoh. Ya nanti tinggal dihapus aja. Dia punya aksesnya ke dalam sistemnya Bapak. Kayak gitu. Jadi di sini lebih aman untuk masalah privasinya sebenarnya sih. Kayak gitu, Pak. Nah, selanjutnya kita yang terakhir itu kita ada laporan keuangan ya. Kita jadi ada analisa bisnisnya. Nah, ini kebetulan karena tokonya memang akun dummy aja, jadi makanya dia belum ada transaksinya. Nah, ini nanti Bapak bisa masukin di sini time window-nya. Bapak mau ngeliat per 2 minggu, seminggu, atau per bulan, segala macam. Itu nanti Bapak tinggal iniin aja. Masukin aja. Sebentar ya. Oh, yang ini akun dummy-nya nggak ada transaksi. Sebentar. Saya pakai akun yang satu lagi deh, biar transaksinya kelihatan. Saya sharing dulu. Oke, ini misalkan kita contohin, kita masukin transaksinya dari yang November.
Oke, nah ini contohnya kayak gini. Jadi nanti kalau Bapak udah masukin time window-nya, dia bakalan keluar kurang lebih laporan keuangannya itu ada total omset, lalu total pesanan selama bulan itu, lalu ada total keuntungan. Nah, total keuntungan ini sebenarnya kita taunya dari mana? Jadi tadi di bagian manajemen barang, itu Bapak sebenarnya ada opsional untuk masukin harga modal barangnya. Nah, kalau misalkan Bapak masukin harga modal barangnya, otomatis kan kita tahu selisih antara marginnya itu kan. Nah, itu nanti kita bisa hitung sebagai total keuntungan. Tapi itu sifatnya hanya opsional aja. Kalau misalkan Bapak nggak mau pakai, ya dia nggak masalah. Kalau Bapak nggak mau pakai, ya dia bakal nanti munculnya 0 kayak gini, kurang lebih. Kayak gitu. Lalu nanti dia bakal ada perbandingannya antara tiap marketplace, laporan perbandingannya, lalu nanti reportnya di sini, Bapak bisa download sebagai Excel. Nanti kalau Bapak download sebagai Excel, tinggal tambahin rumus-rumus yang Bapak mau masukin, nambah gaji karyawan, sewa tempat mungkin, kelistrikan segala macam. Nanti Bapak tinggal tambahin di Excel tersebut kayak gitu. Tapi intinya untuk input datanya, Bapak nggak perlu lagi melakukan secara manual nih kayak gitu, karena semua rekapannya per harinya kayak gitu. Terus itu sama yang scan packer tuh sekali apa 2 kali ya? Scan packer maksudnya sekali atau 2 kali gimana tuh Pak? Sorry. Yang packing sama yang pick up barang tuh beda. Jadi gini, sebenarnya kalau dari kita itu dari standar praktis yang ada di lapangan, biasanya itu sebenarnya yang baik adalah yang ngambil sama yang packing itu harusnya 1 orang Pak sebenarnya. Karena kalau misalkan sampai 2 itu nggak efisien sebenarnya. Cuma kita ngerti di lapangan itu ada yang nyamannya kayak gitu, ada yang nyamannya mungkin kayak Bapak ada picker sendiri, ada packer sendiri kayak gitu kan. Iya, saya ngambil barang sendiri, packer sendiri. Soalnya kan saya butuh 2 kali ngecek biar nggak salah ngambil lah. Oke, jadi sebenarnya gini, untuk penggunaan ini bisa dipakainya cukup fleksibel karena intinya gini Pak, sebenarnya aplikasi Android ini itu sebenarnya fungsinya hanya sebagai digital pick list-nya aja, kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti contoh kita ngomongin picker dulu nih Pak ya, kan Bapak biasa dari admin ngeprint, ngasih barang ke picker dong, ya kan? Benar. Nah, nanti setelah Bapak ngasih barang ke picker, dari admin ngasih barang ke picker, itu nanti pickernya itu kan bakal terima resi kayak gini nih Pak, ya kan? Ada namanya, lalu ada alamatnya, atau sama ada nomor pesanannya juga, kayak gitu ya. Iya, iya. Nanti si picker itu nanti tinggal ketik aja namanya, dia nggak usah full juga nggak apa-apa. Nanti dia kan auto search sendiri itu Pak. Jadi semua yang depannya di AB dia akan keluar. Lalu nanti paling pastiin aja nomor pesanannya bener kan nih? Ini kan nomor pesanannya belakangnya MP7. Ini juga MP7 kan? Oke, kalau sudah bener diklik. Nah, nanti kalau dia klik, dia itu di dalam ada fotonya Pak. Ada foto barangnya. Nah, foto barangnya ini sesuai dengan yang Bapak upload di marketplace. Kita ngambilnya dari sana. Kayak gitu. Nanti dia ketika ngambil barang, jadi dia sudah bisa ngelihat barangnya bener atau enggak nih, kayak gitu. Itu cara satu. Cara kedua, kalau memang barang banyak Bapak itu banyakan sudah ada barcode-nya, kita sarankan pakai barcode scanner-nya aja, gitu, supaya nanti jadi berjalannya seperti kayak di supermarket jatuhnya gitu Pak. Kalau apa? Kalau barang banyak. Kalau barangnya Bapak udah ada barcode-nya, udah barcode-nya. Ya, Bapak bisa pakai scan barcode aja. Belum ada barcode. Oh, belum ada barcode. Oke, kalau belum ada barcode ya berarti paling pickernya nanti akan nyesuaiin by penglihatan gitu Pak, antara foto sama barang yang dia ambil, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan kayak gini, nanti pickernya tinggal ambil aja sesuai yang dia gambarnya berapa, jumlahnya berapa, barang apa aja dia akan masukin ke kantong biasanya Pak ya. Terus nanti ditaruh kertasnya dikasih baru ke packer, betul kan ya? Iya benar. Ini scan barang maksudnya scan barang apa ya? Scan barang itu tadi yang saya bilang Pak, kalau Bapak barangnya pakai barcode, itu scan barcode-nya tinggal dari sini aja Pak. Kalau scan barcode-nya kayak yang di label Shopee ini kan barcode-nya bisa di-scan kan. Ini barcode-nya kan scan ini ya. Oh, ini scan ini beda ya. Iya, jadi barcode ini Pak kalau di-scan, dia isinya informasi data internal dari si kurir, bukan yang tercatat di sini. Oh, iya. Makanya nggak bisa di-scan kayak gitu. Karena
sangat enak kalau misalkan dia ada barcode-nya kayak gini, jadi kita juga tinggal scan aja kayak gitu Pak sebenarnya, nggak usah ngetik-ngetik nama lagi, gitu Iya. istilahnya. Oke. Masalahnya bukan itu sih dia memang, gitu. Kayak gitu sih Pak. Terus Nah, nanti berarti ini ya, terus gimana Pak? Sorry. ini kan udah picker. Terus yang packing bisa ini lagi. Nah, dia jadi sebenarnya gini, apa namanya, ini kan dia lagi buka pesanan tersebut nih, ya kan? Nah, ini sebenarnya kalau dia nggak konfirmasi apapun, dia nggak akan, kita nggak di sistem itu nggak akan mengenali dia, nggak akan merecognize bahwa orderan ini udah selesai diproses. Jadi masih open statusnya. Jadi kalau saran saya Bapak modelnya ada picker sama packer, si picker itu nanti hanya ngelihat barangnya aja, udah habis itu jangan diproses, di back lagi aja. Dia jadi benar-benar ngeliat ini sebagai kamus gitu istilahnya. Barang yang mana sih kayak gitu istilahnya. Atau misalkan nanti Bapak kalau misalkan udah lebih bagus lagi, Bapak taruh lokasinya. Jadi dia cepat ngambilnya kayak gitu kan. Oh barang ini lokasinya gudang 1, row ke berapa kayak gitu. Dia cepat jadinya nggak nyari-nyari lagi, nggak ingat-ingat lagi kayak gitu. Berarti ini cuma sekali scan dong ya? Scan-nya hanya sekali Pak, betul. Hanya sekali ya? Betul. Okay. Makanya kalau memang Bapak orang ada 2, si orang pertama jangan diselesain orderannya. Nanti yang harus nyelesain adalah yang terakhir, yang si packer. Kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan dia sudah selesai ambil barangnya, masukin kantong, terus dia oper ke bagian packer. Nah, si packer kan juga sama nih Pak. Nanti dia mau nge-pack, dia ngeliat kan, ngebaca resinya, dia masukin lagi namanya, terus dia bakal ngulang hal yang sama. Ngeliat dulu gambarnya, cuma bedanya kalau di packer, nanti dia harus pencet konfirmasi barang telah diambil. Ini konfirmasi barang telah diambil. Ini kalau dia pencet, dia akan masuk ke halaman berikutnya. Itu isinya ini Pak. Nanti dia akan diminta untuk konfirmasi jumlah barangnya. Kalau jumlah barangnya cuma 1, dia konfirmasinya memang hanya tap aja. Tapi kalau misalkan barangnya 2 atau 3, itu nanti dia akan diminta untuk input angka. Jadinya dia secara sadar harus ngitung dulu barangnya, Pak. Gitu. Bener nggak barang tersebut tadi fotonya udah sesuai, lalu jumlahnya berapa? Kayak gitu. Jadi dia harus input angka. Kalau input angka kan nggak bisa main asal ngetap, nggak mikir gitu kan. Harus, lihat dulu berapa nih gitu. Nggak bisa dia sembarang input. Kalau angka yang di salah, ya dia akan keluar warning yang salah, nggak bisa diproses. Kayak gitu. Nah, nanti setelah kayak gitu, kalau dia udah yakin, udah benar semua diproses, ya dia bisa pencet selesai. Nah, ketika dia pencet selesai ini, Pak, nanti di kita itu akan ada laporannya. Dia di sini. Nah, jadinya nanti itu setiap packer bakal ketahuan, Pak. Tiap hari dia making berapa. Ya gitu. Jadi nanti kalau packer ada 4, ada 5 orang, ketahuan siapa yang paling banyak makingnya, siapa yang paling sedikit. Kayak gitu. Nanti ketahuan semua performanya dari situ kalau pakai aplikasi Android tadi. Kayak gitu. Iya. Oke. Gitu sih. Nah, jadi ini fungsinya tadi sebagai digital pick list. Lalu yang kedua juga untuk sebenarnya untuk barcode scanner juga. Lalu yang ketiga tadi untuk tahu performa tukang packingnya sebenarnya. Kayak gitu Pak. Gitu sih. So far saat ini itu semua fitur-fitur yang ada dari kita sih Pak. Ya udah. Gitu. Itu yang langganan setahun masih diskon 20%. Setahun 20%. Sebenarnya gini, tadi seperti yang sesuai di brosurnya itu sebenarnya kita program kita dari tanggal 15 Desember sampai 15 Januari. Makanya kita udah berkali-kali ini juga kirimin. Cuma memang kalau misalkan Bapak masih tertarik kayak gitu, paling saya coba nanti ajuin, kan toh juga cuma 1 orang doang kan yang belum masuk ke programnya. Nanti kalau Bapak mau ya nanti kita bisa sesuaiin kayak gitu. Oh. Ya udah. Gitu saya ambil yang satu tahun dulu deh, 20% ya. Boleh. Paling gini, nanti saya bikinin dulu invoice-nya. Nanti saya kirimin ke Bapak. Nanti kita bikinin grup abis ini supaya nanti Bapak tahu gimana, perlu ngapain aja sih abis ini kayak gitu Pak. Gitu. Ntar yang upload produk gimana ya? Saya bisa upload pakai Excel atau ya? Gimana sorry Pak? Sorry. Upload produknya gimana? Okay. Ini nggak usah diupload lagi ya? Upload produk belum bisa. Jadi upload produk itu kita belum bisa. Untuk saat ini kita hanya bisa baru copy produk. Jadi kita copy produk itu juga baru berjalan dari Shopee ke Lazada. Kita masih on proses untuk Shopee ke Shopee sama Shopee ke Tokopedia. Kayak gitu. Ini berarti produknya ntar ini namanya kok beda-beda gimana ya? Nggak apa-apa ya? Namanya nggak masalah. Nggak masalah. Ya?
Nggak masalah. Karena ingat yang tadi saya bilang Pak, yang kita baca adalah kode SKU. SKU. Iya, Oh iya 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 gitu. iya. Semua channel kita sama Pak, 13 toko gitu namanya bisa beda semua Pak, Iya kalau namanya ngupload beda. barang. Oh iya iya oke oke. Ya ngerti Gitu. ngerti. Belum lagi satu marketplace aja, satu toko aja dia bisa ngupload barang yang sama 2 kali 3 kali kayak gitu biasanya kan. Iya iya iya. Kayak gitu. Di kita Ya kayak udah. gitu sih Pak. Iya. Paling yang kita perlu persiapin kalau kayak gini sembari saya bikin invoice-nya, paling Bapak boleh mulai siap-siap untuk ngisi kode SKU-nya Pak, kode SKU-nya itu. Gitu. Karena mau pakai third party software apapun, dia pasti langkahnya akan sama. Harus ada kode SKU. Iya. Betul. Kayak gitu. Itu standar gudang banget sih Pak memang. Iya. Gitu. Ya udah. Oke, sip. Kalau gitu habis ini nanti Kak Restu boleh bikinin grupnya. Habis itu nanti kita langsung diajarin aja untuk cara bikin akunnya. Habis itu biar saya bisa bikin invoice-nya. Kayak gitu. Itu Ya. packernya bisa berapa banyak sih? Berapa aja bisa? Saya nggak ada batasan Pak. Jadi packer nggak ada batasan, admin juga nggak ada batasan Pak jadinya. Ya udah. Kayak gitu. Ya. Oke, sip. Kalau gitu, makasih banget Pak Edwin hari ini waktunya. Terus bisa mau Iya. coba kita punya omni channel. Semoga bisa lancar nanti ke depannya nih Pak ya. Iya iya. Gitu. Oke, sip kalau gitu. Ya, makasih banyak ya Pak. Yuk, makasih. Ya, makasih Kak Restu. Yuk.